Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Uye. Teriakan Siki terus bergema, dengan rasa sakit yang membakar seluruh tubuh hingga syarafnya, meronta-ronta dalam cengkraman King Ruo. Racunku memang tidak dapat membunuhmu, tapi ini dapat membuatmu hidup dalam penderitaan, ucap King Ruo kembali menancapkan pisau beracun pada bahu kanannya, mengorek bagian tubuh yang sudah terluka tersebut. Bajingan keparat, organisasi penebas malam tidak akan tinggal diam. Camkan itu, teriaknya meludah ke arah King Ruo dengan sembarangan. Masih ingin menggunakan latar belakang untuk mengancam. Apakah kamu yakin mereka masih peduli dengan orang yang akan mati? Naif, jawab King Ruo sambil mengorek bahu kanannya membuat teriakan Siki semakin keras. 5 menit berlalu, namun teriakan tersebut semakin menjadi-jadi, membuat King Ruo kembali mengeluarkan pisau hitam, lalu mengirisnya pada dada Siki dengan perlahan. Teriakanmu membuatku semakin bersemangat, sepertinya mengulitimu hidup-hidup akan semakin menyenangkan. Kata-kata King Ruo dan tindakannya membuat Siki langsung terdiam. Bajingan ini, Siki membatin, menyesali diri karena telah berurusan dengan King Ruo. Sepertinya kamu takut mati, bukankah sebelumnya kamu menantang racun perakku? King Ruo mengejek, membuat Siki yang hampir melontarkan umpatan tersebut memuntahkan darah segar kehitaman dari mulutnya. Teriaknya meraung dalam hati. Berhentinya teriakan Siki membuat suasana di tempat itu menjadi tenang, bahkan membuat Luo Buqi dan tawanan lainnya yang berada di dalam ruangannya merasa lega. Dengan menahan rasa sakit yang begitu luar biasa, Siki yang masih berada dalam cengkraman King Ruo hanya bisa terdiam dengan tubuh yang sesekali gemetar. 3 jam kemudian King Ruo lalu melepaskan cengkramannya. Gedebuk, Siki terjatuh di lantai penjara, tanpa berani bersuara sedikit pun. Benar-benar bajingan, mengumpat dalam hati sambil menahan rasa sakit yang membuatnya ingin langsung bunuh diri. Di hadapan Siki, King Ruo yang ingin segera melepaskan diri dari racun inti pedang yang menguasai. Tubuhnya langsung mengambil sikap duduk, lalu memeriksa pengetahuan yang telah diserapnya dengan serius. 2 jam berlalu, King Ruo masih belum juga bergeming dari tempat duduknya, membuat Siki yang tergeletak di tengah ruangan itu tiba-tiba tertawa. Apakah kamu sedang menangis dan meratapi nasib? Mengejek King Ruo yang sedang terdiam, mengira King Ruo meregang nyawa karena luka yang dialaminya. Apakah kamu pikir teknik racun pembunuh darah yang kekuatannya berada di puncak racun logam ini bisa membunuhku? Kamu berharap terlalu tinggi, ucap King Ruo menanggapi, membuat Siki yang sedang tertawa keras seperti orang gila tersebut begitu terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Mengedarkan sisa kekuatannya memeriksa aura kehadiran King Ruo di dalam ruangan itu. Kamu akan tahu nanti, tapi aku tidak mengira, ternyata pedang emas yang kalian gunakan dibubuhi racun tingkat logam. Beri aku penawar racun ini dan cara menggunakannya, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ancam King Ruo, yang tidak mengira jika kekuatan racun tingkat logam ternyata mempengaruhi kekuatan jiwanya, sambil memanggil Yujieru untuk memasuki ruangan tersebut. Kamu, ucap Siki yang tidak berdaya karena lilitan rantai besi hitam dan racun perak tersebut bergidik ngeri, bersamaan dengan sosok Yujieru yang memasuki ruangan. Penguasa muda, ucap Yujieru dengan hormat. Kuliti dia hidup-hidup, dan lakukan dengan perlahan, gunakan garam dan api untuk membakarnya, ucap King Ruo sambil menggerakkan tangannya, mengubah rantai besi hitam yang melilit tubuh Siki kini mengikat kedua tangan dan kakinya. Oh tidak, Tuan, aku akan bicara, tapi tolong jangan lakukan ini padaku. Siki mulai menangis, memohon pengampunan pada King Ruo dengan sangat. Jika ingin bicara, tunggu apa lagi?
Apakah kau ingin mengulur waktu dan mempermainkan penguasa muda? Ucap Yu Jieru yang kini telah mengeluarkan pisau perak dari dalam cincin penyimpanannya. Tutuan, penawar racun tersebut ada di dalam kepala pedang hitam yang kami gunakan sebelumnya. Ucapnya dengan serius, membuat King Ruo terdiam. Penguasa muda, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Yu Jieru dengan serius. Selama ini anggota organisasi rahasia penebas malam menggunakan racun logam tingkat puncak dan membubuhi pedang emas yang mereka gunakan dengan jumlah yang sedikit untuk menyamarkan keberadaan racun tersebut. Jika dalam jumlah yang banyak, mungkin aku sudah mati. King Ruo menjelaskan. Benar dugaanku, ternyata memang racun pembunuh darah, ucap Yu Jieru dengan serius. Liang Hao, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya King Ruo dengan penasaran. Penguasa muda, dulu sebelum kejatuhanku, guruku Sui Liu juga mengalami luka yang sama, dan sekarang aku mengerti ternyata sosok yang dihadapi oleh guru saat itu adalah orang-orang dari organisasi penebas malam. Lalu penguasa, bagaimana dengan penawarnya? Menatap Siki dengan serius. Informasi dari pengetahuannya begitu banyak, dan aku baru memeriksa sebagian kecilnya saja. Berdasarkan pernyataannya, penawar racun ini ada di dalam kepala pedang hitam yang mereka miliki, tapi sebelumnya aku secara tidak sengaja melempar pedang mereka ke dalam celah dimensi lorong waktu. King Ruo menjelaskan keberadaan pedang hitam yang dimiliki oleh Siki dan rombongannya, membuat Yu Jieru menjadi panik. Lalu penguasa, apakah tidak ada cara lain? Lai Po Jun masih memiliki pedang tersebut, jawab King Ruo sambil menjelaskan sosok yang dimaksud. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Sambil menunggu Xuan Wu Suxian menemui Lai Po Jun, aku ingin mengoreksi beberapa informasi penting darinya, ucap King Ruo sambil mengarahkan pandangannya pada Siki yang kini terdiam dengan tubuh bergidik. Lalu bagaimana dengan luka penguasa? Tanya Yu Jieru dengan serius. Liang Hao, racun darah ini bekerja pada saat tubuh menyerap kekuatan emas dari luar, atau pada saat menggunakan kekuatan sejati untuk melakukan serangan. Itu artinya selama aku diam, aku bisa mengurangi tingkat serangannya, King Ruo menjelaskan. Baik penguasa muda, dengan sikap hormat, lalu undur diri dari tempat itu, membiarkan King Ruo menuntaskan urusannya dengan Siki. Setelah Yu Jieru meninggalkan ruangan tersebut, King Ruo lalu mengirim pesan pada Xuan Wu Suxian untuk segera menemui Zilong dan Lai Po Jun dengan segera. Setelah mengabari Xuan Wu Suxian, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Siki yang telah kehilangan penglihatannya tersebut dengan santai. Lahir di Gunung Dongyun, wilayah timur terlarang bagian luar. Ming Qianma, aku benar-benar tidak mengira jika klan kecil seperti itu memiliki jenius sehebat dirimu, ucap King Ruo membuka percakapan tersebut, membuat Siki ternganga. Bagaimana kamu bisa tahu? Dengan tubuh gemetar ketakutan. Aku memiliki teknik khusus yang dapat menyerap pengetahuanmu, apakah kamu percaya dengan teknik itu? Siki yang memiliki nama asli Ming Qianma tersebut hanya bisa terdiam mematung. Ternyata dia menggunakan teknik khusus untuk menyerap pengetahuanku. Jika tidak jujur, ini akan semakin sulit. Siki membatin, tidak menduga akan ada teknik yang sangat mengerikan tersebut. Ming Qianma, jawabanmu akan menentukan cara bagaimana aku memperlakukan dirimu, ucap King Ruo mengubah posisi duduknya. Baik, Tuan, ucapnya terbata, mulai menjawab satu persatu pertanyaan yang dilontarkan oleh King Ruo. Di tempat lain, gua rahasia puncak Gunung Selatan. Sedang terjadi perbincangan hangat. Saudara, selain aku, ada saudara Feng Wu Bohuai, saudara Yin Gan, Huyan Lan, Mei Xian, Mei Chao, Mei Gui, Mao Bing, Mao Tang, Mao Lei, Long Chen, Long Ke, Long Fu, Ying Yin, Murong Jianyu, Luo Xing, Luo Nanhang, Rongqi Shou, Rongqi Mo, Rongqi Wan, Rongqi Han, Long Yuwei, Ying Yi, Ying Haotian, Ying Tajun, Ying Yu Mao, Sisi Hu Jin, Sisi Feng Yue, Sisi Tanxian, Hu Bian, Hu Mingjin, Yuan Nandong, Yuan Qiyun Fei, Yuan Qiying. Xuan Wu Suxian tiba-tiba menjeda kata-katanya,
lalu dengan segera mengeluarkan lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya. "Saudara, ada apa?" tanya Lin Song dengan penasaran. "Pesan dari Yang Mulia," jawab Xuan Wu Zuxian sambil mengarang cerita, menjelaskan bahwa King Ruo yang sedang berada di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu memerintahkan dirinya untuk segera meninggalkan tempat itu. "Apakah penguasa muda tidak jadi datang ke tempat ini?" tanya Tahai dengan serius. Xuan Wu Zuxian yang tidak ingin menjelaskan keadaan dan kebesaran King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. "Semoga di lain waktu Yang Mulia dapat mengunjungi kalian." "Saudara sekalian, maaf aku tidak bisa berlama-lama," ucap Xuan Wu Zuxian sambil memberikan cincin penyimpanan pada Lin Ran. "Saudara, ini," ucap Lin Ran dengan ragu. "Hanya sedikit kenang-kenangan, mohon diterima." "Saudara, semoga kelak kita berjumpa kembali," ucap Xuan Wu Zuxian sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Baik saudara, terima kasih," ucap Lin Ran dan rombongan yang juga menangkupkan tangannya dengan hormat, menatap sosok Xuan Wu Zuxian yang tiba-tiba membias dan lenyap di hadapan mereka. "Semoga penguasa muda baik-baik saja," ucap Qi Hai dengan wajah sedih. "Aku yakin penguasa muda akan baik-baik saja," ucap Lin Ran dengan yakin lalu mengeluarkan isi cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xuan Wu Zuxian. "Sumber daya yang begitu luar biasa," ucap Tahai dengan takjub, bahkan membuat Qi Hai dan yang lainnya ternganga. Di tempat lain, sosok Xuan Wu Zuxian muncul di atas langit gunung puncak selatan. "Ternyata Gunung Xingguang ada di arah barat," ucapnya sambil memasukkan peta yang diberikan oleh King Ruo ke dalam cincin penyimpanannya, lalu mengabari King Di. Setelah mengabari King Di dan rombongannya, Xuan Wu Zuxian lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya. Di dalam dunia jiwa, di dalam istana petir kuno. Treng, treng. Lilitan rantai petir bergerak melilit 3 tiang segel mantra formasi emas yang diciptakan oleh King Yongjun yang sedang membangkitkan pecahan jiwa Yin Rongyu dan Luo Jiaolai. "Tuan muda, apakah ini tidak akan berbahaya bagi saudari Yin Rongyu?" tanya Si Pian yang berada di belakangnya dengan wajah serius. "Tetua, aku juga ingin bibi Rongyu memiliki dasar kekuatan petir dalam darahnya. Selain itu, selama ada pil hidup berkelipatan, ini pasti akan berhasil," ucapnya dengan yakin sambil menjaga segel mantra tiang petir yang ada di hadapannya. "Baik, Tuan Muda," jawabnya dengan wajah ragu. "Di dalam penjara barat, Ming Qianma, sebelumnya kamu menyebutkan pernah berurusan dengan seorang king, apakah benar demikian?" "Bi benar, Tuan." Dengan lidah keluh. "Dan sebelumnya kamu juga menyebut dengan petir angin, apakah kamu bisa menjelaskan hal itu?" tanya King Ruo sekali lagi. "Tuan, ini," Ming Qianma dengan perasaan tidak nyaman, karena sebelumnya King Ruo juga menggunakan teknik yang sama. "Jika aku mengetahuinya dengan caraku, aku akan membuat seluruh anggota klanmu bertanggung jawab," ucap King Ruo dengan serius, membuat Ming Qianma langsung berlutut. "Tuan, aku akan bicara tapi tolong lepaskan anggota klanku," memohon pada King Ruo dengan sangat. "Penjelasanmu akan menentukan bagaimana aku akan memperlakukan mereka," ucap King Ruo membuat Ming Qianma berhenti memohon. "Sebelumnya aku berurusan dengan King Ye Gua Tuan, dan aku juga melukai King Feng Bao," ucap Ming Qianma dengan bibir gemetar, membuat King Ruo yang sebelumnya begitu tenang kini langsung berubah beringas. "Kamu," dengan segera menghentikan kemarahannya saat racun dalam darahnya langsung bereaksi. "Ampun Tuan. Ampun, sekarang aku mengerti, menyerang putraku ternyata bukan kali pertama kamu menantang klan King. Membunuh putra kedua yang agung King Feng Bao bahkan kamu juga begitu berani melukainya, tidak ada pengampunan," ucap King Ruo dengan tegas lalu memanggil Yu Jieru kembali ke dalam ruangan. "Oh tidak, Tuan ampun Tuan." Mulai menangis histeris, bersamaan dengan sosok Yu Jieru yang kembali memasuki ruangan. "Penguasa muda," ucapnya dengan hormat, menatap Ming Qianma yang menangis memohon pengampunan dengan heran. "Pertahankan nyawanya dan buat dia merasakan apa itu keputusasaan," ucap King Ruo dengan serius. "Baik penguasa muda,
ucap Yujieru dengan hormat. Di hadapannya, setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan ruangan tersebut. Setelah King Ruo pergi, Yujieru lalu mendekati Ming Qianma yang sedang menangis di hadapannya. Jangan menangisi sesuatu yang sudah terjadi, karena itu tidak akan mengubah apapun. Lagi pula jangan pura-pura lupa bahwa sebelumnya kamu juga telah menabur. Jika sebelumnya kamu menabur hal yang baik, apakah mungkin kamu akan menuai hal yang buruk, ucap Yujieru sambil menancapkan pisau perak pada telapak tangan Ming Qianma yang terikat rantai besi hitam. Sosoknya terkejut sambil menahan rasa sakit yang membuatnya hampir melontarkan kata-kata mutiara kasar. Teriakanmu membuatku semakin bersemangat, ucap Yujieru, yang kini mulai menyayat kulit tangan Ming Qianma, membuat tempat yang sebelumnya hening beberapa saat kini mulai sedikit ramai. Di tempat lain, King Ruo melangkahkan kakinya dengan tenang, menghampiri Tao Tian dan Tao Tu yang sedang berjaga di halaman penjara barat. Seng Su Nianging, ucap kedua hewan buas gelap tersebut dengan hormat. Tao Tian, Tao Tu, aku ingin beristirahat di gazebo Danau Giok Biru, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Seng Su Nianging, biar hamba saja, ucap Tao Tian menawarkan dengan sikap hormat, sambil menurunkan tubuhnya, membiarkan King Ruo menaiki punggungnya. Setelah memastikan King Ruo berada di atas punggungnya, Tao Tian lalu bergerak meninggalkan halaman penjara barat dengan perlahan. Saudara, aku pergi dulu, ucap yang berbicara pada Tao Tu yang berjaga di tempat itu. Di tempat lain, ruangan khusus penginapan Bunga Gongyu. Zilong, Huyan Lan, King Di dan Long Yuwei yang sedang beristirahat dengan tenang setelah mendengarkan penjelasan Lai Po Jun mengenai situasi yang terjadi pada King Ruo, dikejutkan oleh King Di yang tiba-tiba mengeluarkan lencana giok pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya dengan tergesa-gesa. Tetua, ada apa? Tanya Zilong dengan penasaran. Tuan muda, pesan dari saudara Xuan Wu Zuxian, jawab King Di memeriksa lencana pesan giok jiwa di tangannya dengan serius. Itu artinya saudara Xuan Wu Zuxian sudah berada di benua teratai biru, ucap Huyan Lan, sambil menunggu King Di selesai memeriksa lencana giok pesan jiwa. Tidak lama kemudian, King Di mengarahkan pandangannya pada Zilong dan semua orang. Tuan muda, saat ini saudara Xuan Wu Zuxian sedang bergerak menuju Gunung Xingguang, jawab King Di. Itu artinya mereka mengira kita masih berada di tempat itu. Long Yuwei menanggapi. Tuan muda, apa perintah Anda? Tanya King Di. Kabari leluhur Xuan Wu Zuxian agar menemui kita di kota ini. Baik, Tuan muda, ucap King Di dengan hormat, lalu mengabari Xuan Wu Zuxian untuk datang ke kota Yibai. Setelah mengabari Xuan Wu Zuxian, King Di lalu meminta Lai Po Jun untuk tidak meninggalkan ruangan tersebut dan beristirahat bersama Zilong dan yang lainnya. Di tempat lain, menjelang malam, sosok Xuan Wu Zuxian muncul di atas langit Gunung Xingguang, mendapati tempat itu telah kosong. Bersamaan dengan cincin penyimpanannya yang bergetar. Pesan dari saudara King Di, ucapnya pelan lalu memeriksa lencana giok pesan jiwa tersebut dengan tenang. Setelah memeriksa lencana giok pesan jiwa tersebut, Xuan Wu Zuxian lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju kota Yibai yang berada 15 km arah timur Gunung Xingguang. Sosoknya bergerak menuju kotanya Yibai dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat Xuan Wu Zuxian akhirnya tiba di atas langit kota tersebut. Mantra formasi pembunuhan petir, itu artinya kota ini berada di bawah perlindungan klan Qing. Xuan Wu Zuxian membatin, lalu melepaskan segel emas untuk memasuki kota tersebut dengan diam-diam. Pada saat segel mantra formasi emas melewati segel perlindungan langit kota, tiba-tiba sosok berjubah perak keemasan muncul 100 meter di hadapannya. Sepertinya gerbang kota sudah tidak ada fungsinya lagi, ucap sosok tersebut menatap Xuan Wu Zuxian dengan tajam. Xuan Wu Zuxian yang menyadari kesalahan tersenyum kecut. Maaf tuan, tapi ini sangat mendesak. Selama tujuan tuan baik, pintu gerbang kota akan selalu terbuka. Tapi tidak kali ini. Mengeluarkan senjatanya,
Tombak emas yang melepaskan ledakan petir biru keemasan. Kekuatan kultivator Kaisar Dewa tahap menengah muncul dari tubuhnya. Tuan, jangan salah paham. Aku datang ke kota ini karena Tuan Muda Zilong yang... Tuan Muda Zilong. Sosok tersebut terkejut, menatap Xuan Wu Zuxian dengan serius sambil menarik kekuatannya kembali. Benar Tuan, jawab Xuan Wu Zuxian dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu bisa memberikan bukti? Dengan wajah serius, Xuan Wu Zuxian terdiam sesaat lalu mengeluarkan lencana giok pesan jiwa. Bukti yang aku miliki tidak sesuai dengan tempat ini. Bagaimana jika aku memanggil Tuan Muda Zilong untuk datang menemui kita di tempat ini, ucap Xuan Wu Zuxian dengan serius. Baik, ucap sosok tersebut dengan serius, sambil memanggil pasukan pelindung kota dengan diam-diam. Di hadapan sosok tersebut, Xuan Wu Zuxian yang ingin segera bertemu dengan Lai Po Jun langsung mengabari King Di untuk menemuinya bersama Zilong di atas langit kota Yibai. Tidak lama kemudian setelah Xuan Wu Zuxian selesai mengirim pesan jiwa, dua kilatan cahaya keemasan keluar dari penginapan Gongyu, bergerak naik ke atas langit kota Yibai, bersamaan dengan munculnya 2000 pasukan pelindung kota yang mengepung kawasan tersebut. Zilong dan King Di muncul di hadapan Xuan Wu Zuxian, membuat sosok dengan jubah perak keemasan tersebut terus bergerak mendekat. Zilong ucapnya menghampiri Zilong dengan senyumnya yang hangat. Paman Yang Gang, maaf telah membuat masalah. Menyambut kedatangan King Yang Gang, putra pertama dari King Huo Zun, saudara kedua dari King Peng tersebut dengan hangat dan ramah. Zilong sejak kapan kamu ada di kota ini? Baru 1 hari yang lalu, Paman. Sambil memperkenalkan Xuan Wu Zuxian yang ingin memasuki kota untuk menemuinya dengan hormat. Saudara Xuan Wu Zuxian, maaf atas ketidaknyamanannya, ucap King Yang Gang sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Tuan King Yang Gang, aku juga minta maaf atas kelancanganku, jawab Xuan Wu Zuxian sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Jenderal, ucap komandan pasukan menghampiri King Yong Gang yang sedang berbicara pada Xuan Wu Zuxian. Kembali ke markas, ucapnya memberi perintah dengan ramah. Baik Jenderal, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa 2000 prajurit yang mengepung tempat itu bergerak mundur. Setelah pasukan pelindung kota tersebut pergi, King Yang Gang yang sebelumnya pernah menjadi jenderal utama kerajaan awan biru di jantung wilayah barat tersebut lalu membawa Zilong dan rombongan meninggalkan tempat itu. Zilong saudara, mari kita lanjutkan perbincangan ke tempat yang lebih nyaman, ucap King Yang Gang yang ingin membawa Xuan Wu Zuxian ke tempat kediamannya, namun langsung ditolak oleh Xuan Wu Zuxian. Tuan, maaf karena aku harus segera bertemu dengan tetua Lai Po Jun, karena ada hal yang sangat penting. Ucap Xuan Wu Zuxian sambil mengarahkan pandangannya pada Zilong dengan serius. Zilong apakah telah terjadi sesuatu? Tanya King Yang Gang dengan serius, yang akhirnya menyadari wajah Xuan Wu Zuxian dan King Di yang diliputi kekhawatiran. Paman, sebaiknya kita ke penginapan Gongyu saja, jawab Zilong dengan tidak tenang. Baik, ucap King Yang Gang sambil melepaskan segel mantra formasi emas ke atas kubah segel mantra formasi perlindungan langit kota Yibai. Dalam waktu singkat, setelah celah terbentuk di atas kubah emas transparan tersebut, Zilong lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Zilong dan rombongan melewati celah yang dibuat oleh King Yang Gang, lalu terus bergerak menuju penginapan bunga Gongyu. Dengan perasaan tidak tenang, King Yang Gang terus bergerak mengikuti Zilong dan rombongannya, hingga akhirnya tiba di atas langit penginapan bunga Gongyu. Rombongan tersebut kembali bergerak, menuju jendela ruangan khusus yang mereka tempati sebelumnya. Tuan Muda, ucap Huyan Lan, Long Yuwei dan Lai Po Jun, menyambut kedatangan Zilong dan rombongan dengan hormat. Paman, aktifkan segel perlindungan, ucap Zilong, meminta Long Yuwei untuk menyegel ruangan khusus tersebut. Baik Tuan Muda, dengan sikap hormat, lalu mengaktifkan segel emas yang melindungi ruangan tersebut. Setelah mengaktifkan segel perlindungan ruangan, Zilong lalu mengarahkan pandangannya pada Xuan Wu Zuxian yang tampak sedang ingin berbicara tersebut.
Tetua, bicaralah. Dengan sikap hormat dan ramah. Terima kasih Tuan Muda. Lalu menggerakkan tangannya. Swoosh. Bola emas yang terbentuk dari cakram emas langit Ling yang mengurung dimensi dunia jiwa muncul di hadapan mereka. Leluhur, apakah telah terjadi sesuatu? Benar, tapi Tuan Muda harap tenang, jawab Xuan Wu Zuxian sambil mengarahkan pandangannya pada Lai Po Jun yang tampak ingin berbicara tersebut. Saudara, yang mulia perlu pedang hitam penebas malam. Apakah saudara masih memilikinya? Dengan wajah serius. Pada saat Lai Po Jun hendak menjawab, tiba-tiba bola emas transparan tersebut lenyap bersamaan dengan munculnya sosok King Ruo di dalam ruangan tersebut. Ayah, ucap Zilong, menghamburkan diri memeluk King Ruo dengan erat, menciptakan suasana haru yang membuat Long Yuwei, Huyan Lan, dan King Yang Gang yang tampak begitu terharu dan senang, namun tidak dengan Xuan Wu Zuxian, King Di dan Lai Po Jun yang tiba-tiba mematung. Tenanglah, ayah baik-baik saja, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengusap rambut Zilong dengan lembut. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo lalu melepaskan pelukan hangatnya, hendak menyapa semua orang, namun pandangannya tertuju pada Lai Po Jun yang tiba-tiba terdiam dengan wajah pucat pasi tersebut dengan heran. Lai Po Jun, apakah ada yang salah? Dengan wajah heran. Apakah Tuan terkena serangan Siki? Dengan wajah serius. Benar, dan aku perlu pedang hitam penebas malam, apakah kamu masih memilikinya? Oh tidak, ucapnya dengan wajah pucat pasi, sambil mengeluarkan pedang hitam miliknya. Saudara, apa ada yang salah? Tanya King Yang Gang yang tidak dapat menahan diri, menatap Lai Po Jun dengan serius. Yang mulia terkena serangan teknik penebas malam, dan luka ini. Menjeda kata-katanya, menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Saudara, aku baik-baik saja, ucap King Ruo menenangkan King Yang Gang serta semua orang sambil menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kepala pedang hitam penebas malam milik Lai Po Jun. Duar, ledakan kecil bergema, bersamaan dengan munculnya dua tetes cairan hijau kehitaman yang mengambang di hadapan mereka. Yang mulia, apa ini? Tanya Lai Po Jun yang tidak mengetahui rahasia tersebut menatap King Ruo dengan serius. King Ruo yang sudah tidak sabar untuk memulihkan diri lalu meraih kedua tetes cairan tersebut. Aku akan menjelaskannya nanti, jawabnya, lalu mengambil sikap duduk untuk menyerap kedua tetes hijau kehitaman tersebut. Mundur, beri yang mulia ruang, ucap Xuan Wu Zuxian sambil bergerak, melepaskan segel perlindungan khusus. Baru saja perisai emas transparan yang dibuat oleh Xuan Wu Zuxian tercipta, tiba-tiba King Ruo yang sedang menyerap kedua tetes cairan hijau kehitaman tersebut memuntahkan darah hitam yang sangat banyak. Oh tidak, ucap Zilong dan rombongan panik, dan akhirnya menyadari bahwa King Ruo sedang terkena racun tingkat tinggi. Ayah, ucap Zilong panik, saat King Ruo yang kembali memuntahkan darah hitam pekat tiba-tiba roboh. Tuan Muda, jangan mendekat. Racun ini dapat membunuh semi-abadi tingkat puncak dalam hitungan detik. Ucap Xuan Wu Zuxian dengan segera menahan Zilong yang hendak menolong King Ruo. Oh tidak, ucap Zilong mulai meneteskan air mata. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zilong sambil mengusap air matanya, menatap Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun yang sedang menatap King Ruo dengan serius. Tuan Muda, jangan panik, ini adalah reaksi dari kekuatan asing yang sedang diserap oleh Yang Mulia. Jawab Lai Po Jun menjelaskan. Apakah tetua tidak tahu cairan tersebut? Tanya Zilong yang kini benar-benar tidak dapat menahan diri untuk memasuki segel bola emas transparan yang mengurung King Ruo. Lai Po Jun yang benar-benar tidak tahu keberadaan cairan yang ada di dalam kepala pedang hitam miliknya tersebut menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu, Tuan Muda. Tapi besar kemungkinan cairan tersebut adalah penawar racun. Lai Po Jun berpendapat, leluhur, apakah kalian akan diam saja? Membiarkan. Dengan kata-kata tercekat, hendak bergerak memasuki segel bola emas transparan tersebut tanpa memikirkan keselamatannya. Tuan, jangan gegabah. Jika segel emas itu pecah, kita semua yang ada di dalam ruangan ini akan terbunuh dengan seketika,
ucap Xuan Wu Zuxian menjelaskan dengan serius, membuat Qing Yang Gang yang berada paling dekat dengan segel bola emas transparan tersebut bergerak mundur. Mampu bertahan dari serangan racun yang sangat mematikan, lalu sekuat apa saudara Ruo sekarang? Qing Yang Gang membatin, menatap darah hitam yang sebelumnya dimuntahkan oleh King Ruo mulai mengeluarkan asap hitam dan mulai melarut pakaian dan perisai emas transparan yang mengurung King Ruo. Tetua, ucap Zilong penuh arti, membuat Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun yang sudah berada di tahap abadi tersebut segera melepaskan segel tambahan. Sus, segel perisai air, dan segel perisai emas transparan muncul, mengurung segel bola emas pertama yang mulai rusak. Tetua, sebenarnya racun apa ini? Hingga bisa melelehkan apa saja? Tanya Zilong dengan tubuh bergidik, menatap Xuan Wu Zuxian dan Lai Po Jun dengan serius. Tuan muda, ini adalah racun tingkat logam, juga disebut racun pembunuh abadi. Tapi hamba benar-benar tidak tahu bagaimana Yang Mulia bisa terkena racun ini, jawab Xuan Wu Zuxian dengan heran. Apakah ini bisa disembuhkan? Semua luka dapat diobati, racun juga memiliki penawar, tapi masalahnya hamba tidak tahu penawar tersebut, karena keberadaan racun tingkat logam dan penawarnya termasuk senjata pembunuh suci yang sangat langka, jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan membuat Zilong semakin putus asa. Oh tidak, Zilong membatin, sambil menahan tangisannya. Di sisi kiri Zilong, Qing Yang Gang yang mendengar percakapan Zilong dan mereka yang ada di dalam ruangan itu terdiam dengan pikirannya. Apakah itu artinya saudara Ruo sudah memasuki tahap abadi? Tapi ini benar-benar tidak mungkin. Membatin dengan perasaan ragu dan sedih. Pada saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba King Ruo yang tergeletak di dalam segel emas tersebut tiba-tiba bergerak. Ah, ucapnya pelan, merintih kesakitan. Ayah, ucap Zilong memanggil, menatap King Ruo dengan perasaan sedikit lega. Jangan mendekat, ucap King Ruo terbata, bergerak sambil duduk kembali. Tapi bagaimana dengan ayah? Tenanglah, ayah baik-baik saja, ucap King Ruo pelan, yang kembali memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Ayah, dengan wajah panik, tenanglah, ini adalah reaksi dari penawar racun yang ayah serap sebelumnya. King Ruo menjelaskan, sambil menyeka sisa darah hitam yang menempel di sudut bibirnya. Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Beristirahatlah, ucapnya pelan. Xuan Wu Zuxian dan rombongannya yang memahami keterbatasan mereka di benua teratai biru tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik Yang Mulia. Lalu menempati kursi yang ada di dalam ruangan itu, mengawasi King Ruo yang kembali membiarkan penawar racun yang telah diserap bekerja pada tubuhnya. Di hadapan King Ruo, Qing Yang Gang yang kini benar-benar tidak dapat menahan diri lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengutarakan berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya. Zilong kapan ayahmu datang? Berbicara pada Zilong melalui telepati. Apakah paman ingat dengan peristiwa yang terjadi di atas Samudera Hitam? Qing Yang Gang yang juga mengetahui informasi mengenai fenomena yang terjadi di tempat itu menganggukkan kepalanya. Apakah ayahmu terluka karena fenomena tersebut? Tidak paman. Tetapi saat hendak menuju Gunung Singguang, jawab Zilong sambil menceritakan rangkaian peristiwa yang dilewati oleh King Ruo, mulai saat tiba di benua teratai biru, hingga menghadapi Siki dan rombongannya hingga terluka. Jadi ayahmu terluka saat menghadapi para dewa abadi. Benar paman. Apakah itu artinya ayahmu benar-benar sudah berada di tahap abadi? Lalu di mana Jun? Tanya Qing Yang Gang dengan penasaran. Benar paman, ayah sudah berada di tahap abadi. Sedangkan adik Jun saat ini sedang berada di dalam cincin penyimpanan ayah, jawab Zilong menjelaskan. Jun, paman masih belum memahami tingkat kekuatan abadi tersebut. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Menatap Zilong dengan serius. Aku juga masih belum memahami tingkat kekuatan tersebut dengan jelas. Sebaiknya paman bertanya pada leluhur Xuan Wu Zuxian dan tetua Lai Po Jun saja. Mengapa harus mereka? Tanya Qing Yang Gang merasa heran. Karena mereka berdua sudah berada di tahap abadi,
jawab Zilong membuat King Yang Gang tampak terkejut. Jadi mereka berdua sudah berada di tahap abadi. Benar Paman. Lalu bagaimana dengan mereka? Menatap Long Yuwei, Huyan Lan dan King Di. Mereka semua masih berada di tingkat semi-abadi Paman, namun sudah berada di tahap puncak, jawab Zilong, dengan mata terus tertuju pada King Ruo yang sedang membiarkan penawar racun bekerja pada tubuhnya. Setelah menanyakan beberapa hal Zilong, King Yang Gang lalu berbicara pada Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun. Tetua, apakah boleh aku menanyakan beberapa hal? Tanya King Yang Gang yang mengubah panggilannya. Membuka perbincangan rahasianya bersama Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun. Silakan, Tuan. Lai Po Jun menanggapi dengan ramah. Sebelumnya Zilong mengatakan bahwa tetua berdua sudah berada di tahap abadi, apakah benar demikian? Benar, jawab Lai Po Jun dengan tenang. Lalu apakah tetua bisa menjelaskan kekuatan seseorang yang sudah berada di tahap abadi tersebut? Tanya King Yang Gang membuat Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun saling berpandangan. Karena jujur saja pengetahuanku mengenai hal itu sangat terbatas, ucapnya sekali lagi, membuat Lai Po Jun dan Xuan Wu Suxian yang begitu keheranan tersebut akhirnya memahami maksud pertanyaan tersebut. Tuan King Yang Gang, saat ini tingkat kekuatan Tuan berada di tingkat kultivator Kaisar Dewa tahap menengah. Dari tahap menengah Tuan akan memasuki tahap puncak, setelah itu Tuan akan memasuki tahap semi-abadi yang terbagi menjadi 9 tahap, lalu di setiap tahapnya terbagi lagi dalam 3 tingkatan kecil, setelah itu baru Tuan akan memasuki tahap abadi, ucap Lai Po Jun menjelaskan. Untuk menjadi abadi, Tuan akan melewati tahap peralihan, yaitu tahap yang akan menentukan apakah Tuan akan menjadi seorang abadi atau tidak, dan biasanya banyak yang gagal di tahap ini. Xuan Wu Suxian menambahkan, tapi bagaimana jika gagal melewati tahap ini, apakah bisa diulangi? Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun menggelengkan kepalanya. Tetua, mengapa bisa demikian? Karena gagal artinya mati, jawab Lai Po Jun dengan tenang. Tapi bukankah kita bisa menggunakan pecahan jiwa atau menggunakan teknik pembagian jiwa atau teknik tubuh bunga emas sebagai persiapan jika kita gagal? Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun kembali menggelengkan kepalanya. Pada saat Tuan gagal di tahap peralihan, itu artinya Tuan akan lenyap bersama seluruh kekuatan yang ada pada diri Tuan, termasuk dengan pecahan jiwa yang terhubung dengan kekuatan sejati Tuan, jawab Lai Po Jun dengan serius. Jadi sebelumnya aku berhadapan dengan sosok yang dapat membunuhku dengan jentikan jari. Batinnya menatap Xuan Wu Suxian yang tersenyum santai di hadapannya. Tetua, terima kasih penjelasannya. Lalu sebagai dewa abadi, bagaimana tetua berdua bisa mengikuti saudara Ruo? Dengan wajah serius, ceritanya panjang, namun yang pasti karena aku mengagumi karakter dan kekuatannya, jawab Xuan Wu Suxian. Apakah saudara Ruo benar-benar kuat? Tanya King Yang Gang yang begitu penasaran pada kekuatan King Ruo dan cara Xuan Wu Suxian dan Lai Po Jun yang selalu memanggil King Ruo dengan panggilan yang mulia. Tentu saja kuat, jawab mereka berdua bersamaan. Apakah karena itu tetua memanggil saudara Ruo dengan sebutan yang mulia? Tanya King Yang Gang lagi. Tuan, panggilan tersebut tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi itu murni dari statusnya sebagai seorang penguasa, jawab Xuan Wu Suxian, sambil menjelaskan kekuatan dan kedudukan King Ruo sebagai penguasa Gunung Nanjin, membuat King Yang Gang yang sebelumnya begitu penasaran dengan panggilan tersebut ternganga. Jadi saudara Ruo seorang penguasa. Menatap King Ruo yang tersegel di dalam bola emas transparan tersebut dengan takjub, kembali melanjutkan pembicaraan rahasianya dengan serius. Di hadapan semua orang, sepanjang malam King Ruo duduk dengan tenang, membiarkan penawar racun membersihkan darahnya. Menjelang pagi King Ruo yang akhirnya dapat menggunakan sedikit kekuatannya membuka matanya. Jika tidak bertemu dengan Lai Po Jun dan menjalin hubungan baik dengannya, mungkin aku sudah mati. King Ruo membatin, menatap Lai Po Jun dan mereka semua yang ada di dalam ruangan tersebut dengan tenang, lalu melepaskan segel perlindungan emas yang mengganti segel bola emas transparan, membuat Zilong dan rombongan yang sedang berjaga begitu terkejut.
Leluhur, tetua, ucap Zilong panik, menatap Xuan Wu Zuxian dan King Di yang juga tampak terkejut. Tuan muda, jangan panik. Kita tidak tahu apa yang sedang ingin dilakukan oleh Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan tenang. 15 menit kemudian, segel bola emas yang mengurung King Ruo tersebut lenyap, menampilkan sosoknya dengan pakaian baru yang bersih dari noda darah hitam yang sebelumnya merusak pakaiannya. Ayah, ucap Zilong dengan perasaan lega, hendak mendekati King Ruo yang kini tampak lebih tenang. Duduklah, ucap King Ruo dengan segera menghentikannya, lalu beranjak dari tempatnya tersebut. Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dan rombongannya sambil berlutut di hadapannya dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo dengan ramah, sambil menatap King Yang Gang yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Saudara, ucap King Ruo sambil memeluk saudaranya tersebut dengan hangat, yang dibalas pelukan King Yang Gang dengan hangat. Senang melihat saudara pulih, ucapnya dengan haru dan tulus sambil melepas pelukannya. Ini berkat tetua Lai Po Jun, jika tidak ada dia mungkin aku sudah mati, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Aku juga senang dapat membantu Yang Mulia, walaupun sebenarnya tidak tahu apa yang sudah aku lakukan, ucap Lai Po Jun tersenyum kecil. Tentu saja tetua sudah membantu, karena dengan sadar memberi dan mengizinkan aku merusak pusaka penebas malam, ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan penawar racun yang ada di setiap kepala pedang penebas malam tersebut, membuat Lai Po Jun yang tidak mengetahui keberadaan penawar racun tersebut begitu penasaran, bagaimana King Ruo bisa mengetahui keberadaannya. Sebagai orang yang pernah menjadi anggota organisasi tersebut, aku benar-benar tidak tahu akan hal itu. Jika aku boleh tahu, bagaimana Yang Mulia mengetahui hal tersebut? Menatap King Ruo dengan serius. Siki yang memberitahu, dan memang keberadaan penawar racun tersebut hanya diketahui oleh petinggi organisasi. Selain itu, tidak semua pedang hitam memiliki penawar racun di dalamnya, jawab King Ruo menjelaskan, membuat Lai Po Jun yang selama ini menjadi buronan Siki dan rombongannya terdiam. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya Zilong. Tuan muda, sekarang aku mengerti alasan mereka memburuku, ucapnya pelan, menjelaskan alasan Siki yang selalu mengejarnya. Tapi bagaimana Yang Mulia bisa mendapatkan racun tersebut? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. Dari serangan Siki, dan darinya aku juga akhirnya mengetahui kekuatan rahasia yang dimiliki oleh organisasi penebas malam, jawab King Ruo sambil menjelaskan keberadaan racun tingkat logam yang terdapat pada setiap pedang emas yang diberikan pada anggotanya, membuat Xuan Wu Zuxian bergidik ngeri. Lalu bagaimana keadaan ayah sekarang, apakah benar-benar sudah pulih? Tanya Zilong dengan serius membuat King Ruo langsung terdiam. Yang Mulia, apakah ada yang salah? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan serius. King Ruo menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada yang salah, hanya saja penawar racun yang aku gunakan sebelumnya masih belum cukup untuk membersihkan semua racun dalam darahku. Kata-kata King Ruo membuat Xuan Wu Zuxian dan rombongannya terdiam. Lalu seberapa banyak yang ayah perlukan? Tanya Zilong memecah keheningan tempat itu. 8 atau 10 tetes lagi, jawab King Ruo membuat Zilong dan rombongan ternganga. Jika masih perlu 8 hingga 10 tetes lagi, itu artinya kekuatan ayah hanya pulih 20% saja, ucap Zilong dengan perasaan tidak tenang menatap King Ruo yang tersenyum tenang padanya. Di hadapan King Ruo, Zilong dan Lai Po Jun. Ini benar-benar berbahaya, sebaiknya kita segera membawa penguasa muda kembali ke daratan ilahi, ucap Long Yuwei, berbicara pada King Di, Huyan Lan dan Xuan Wu Zuxian melalui telepati dengan serius. Benar, di daratan ilahi kita dapat segera mengerahkan kekuatan untuk mencari penawar racun tersebut. Xuan Wu Zuxian menanggapi. Lalu penguasa muda, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Huyan Lan yang merasa tidak tenang dengan kondisi King Ruo yang masih belum pulih tersebut. Kita akan pergi ke klan dulu, setelah itu menemui Long Pingzi, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa muda, tapi mengenai misi Long Pingzi, apakah ini bisa diserahkan saja pada kami, aku dan
Long Yuwei menjeda kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kita akan tetap sama-sama, karena juga akan percuma jika kalian bisa menyelesaikan misi tetapi tidak bisa kembali ke daratan ilahi. Kata-kata King Ruo membuat suasana di tempat itu kembali hening. Saudara, aku setuju dengan ide Tuan Long Yuwei, karena kondisi saudara benar-benar dalam bahaya. Apakah sebegitu sulit untuk memasuki daratan ilahi? Tanya King Yanggang dengan penasaran. King Ruo yang memahami maksud baik Long Yuwei dan rombongannya tersebut menganggukkan kepalanya pelan. Saat ini gerbang pilar langit telah disegel Baoyang Tian dengan pasukan langitnya yang merupakan klan penguasa wilayah tengah daratan ilahi. Ayah, apakah dia sangat hebat? Tanya Zilong penasaran. Sangat hebat. Dia adalah dewa awal yang merupakan seorang abadi suci emas, tapi bukan kehadirannya yang ditakuti di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu, tetapi kehadiran naga gelap, jawab King Ruo membuat Zilong dan King Yanggang semakin penasaran. Saudara, mengapa naga gelap ini begitu ditakuti? Tanya King Yanggang dengan serius. Saudara, kesulitan terbesar seseorang untuk memasuki daratan ilahi adalah bertahan di dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu, apalagi pilar langit telah disegel oleh klan Baoyang, dan naga hitam ini memanfaatkan situasi tersebut. Jawab King Ruo sambil menjelaskan kekuatan naga gelap yang mampu bertahan di dalam badai ruang dan waktu serta tindakannya sebagai monster dalam kehampaan abadi badai ruang dan waktu. Ternyata untuk pergi ke daratan ilahi tidak semudah yang dipikirkan, bahkan jika berada di sana juga tidak semudah bertahan di benua teratai biru. King Yanggang membatin dengan tubuh bergidik. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo, menatap King Yanggang yang tiba-tiba terdiam. Ternyata daratan ilahi benar-benar berada di luar bayanganku, jawab King Yanggang sambil menjelaskan dirinya yang sebelumnya berkeinginan hendak mengikuti King Ruo ke daratan ilahi. Saudara, tidak ada yang mudah, karena memang seperti itulah cara langit membentuk kehidupan. Yang aku pahami bahwa mereka yang menolak tantangan dan yang selalu ingin berada di tempat yang aman dan nyaman, kelak akan merasakan kesulitan, karena tidak selamanya tempat yang kita tinggali ini akan aman. Ucap King Ruo memberi semangat. Saudara benar, jawabnya pelan. Pada saat Xuan Wu Zuxian hendak berbicara, tiba-tiba mereka merasakan beberapa aura bergerak mendekati ruangan yang mereka tempati. Yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian penuh arti. Itu artinya kita harus segera meninggalkan tempat ini, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Menciptakan mantra formasi ilusi, membuat King Yanggang yang tidak merasakan kehadiran aura tersebut tampak heran. Baik yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dan rombongannya dengan sikap hormat. Saudara, kami akan pergi ke klan, apakah saudara juga akan ikut? Tanya King Ruo pada King Yanggang yang tampak kebingungan dengan situasi tersebut. Pada saat King Yanggang akan menjawab, tiba-tiba pintu ruangan diterjang. Duar, pintu ruangan tersebut terbuka, menampilkan sosok berjubah perak keemasan dengan 5 sosok lainnya yang langsung memasuki ruangan. Periksa dan tangkap siapa saja untuk diinterogasi, ucap pemimpin kelompok memberi perintah. Baik, ucap kelima sosok lainnya, lalu bergerak memeriksa ruangan tersebut dengan seksama. Pasukan Panah Langit, apa yang mereka lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo pada King Yanggang yang terdiam mematung, menatap ke-6 murid Sekte Gunung Emas yang sedang memeriksa ruangan tersebut. Sepertinya mereka mendapat informasi bahwasanya ada sesuatu yang mencurigakan di tempat ini, jawab King Yanggang sambil menjelaskan keberadaan Sekte Gunung Emas yang menempatkan pasukan Panah Langit di setiap kota yang berada di bawah perlindungan klan King. Baguslah, jika ada kerjasama seperti itu, ucap King Ruo dengan tenang. Kekuatan seorang yang sudah berada di tahap abadi, benar-benar mengerikan. King Yanggang membatin, menatap ke-6 murid Sekte Gunung Emas yang tidak melihat keberadaan mereka. Tidak lama kemudian, kelima sosok lainnya kembali berkumpul, menemui pemimpin kelompok yang berada 1 meter di hadapan King Ruo dan rombongannya. Saudara, tidak ada apa-apa di tempat ini, apalagi hal yang mencurigakan. Prajurit tersebut melapor dengan wajah serius.
Sepertinya pemimpin kota memberikan laporan palsu, ucap pemimpin kelompok dengan kesal, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Setelah ke-6 murid elit Sekte Gunung Emas tersebut pergi, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan ruangan tersebut. Saudara, kami pergi dulu, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya, pil, dan senjata pusaka pada King Yang Gang yang ternyata tidak ikut pergi ke klan. Baik saudara, terima kasih, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Saudara, mohon untuk merahasiakan keberadaan dan kedatangan kami, ucap King Ruo, sambil mengucapkan salam perpisahan. Baik saudara, dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Setelah menyampaikan beberapa hal penting lainnya, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sosoknya bersama rombongan lenyap dari pandangan King Yang Gang. Kekuatan seorang yang berada di tahap abadi benar-benar mengerikan, ucap King Yang Gang pelan, lalu meninggalkan tempat itu untuk kembali ke barak militer pasukan pelindung kota Yibai. Di tempat lain, sosok King Ruo dan rombongan muncul di atas langit kota Yibai dan berhenti di tempat itu sejenak. Yang mulia, ucap Lai Po Jun ragu. Bicaralah, ucap King Ruo pelan. Apakah aku juga ikut? Menatap King Ruo dengan serius. Sebagai pelindung klan King, kamu wajib ikut, apalagi aku masih belum memperbaiki pedangmu yang aku rusak sebelumnya, jawab King Ruo. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, setelah memeriksa keadaan kota Yibai dengan seksama, King Ruo lalu meminta Xuan Wu Zuxian membawa mereka meninggalkan tempat itu. Segel bola perisai air transparan muncul, mengurung King Ruo dan rombongannya lalu bergerak ke arah barat menuju Gunung Xingguang yang berada 15 km dari kota itu dengan perlahan. Dalam perjalanan, di dalam segel bola air transparan, mengenai penawar racun, apakah ayah sudah memikirkannya? Tanya Zilong melalui telepati, menatap King Ruo yang tampak tenang dengan penasaran. Tentu saja ayah sudah memikirkannya, jawab King Ruo dengan tenang. Benarkah? Apakah ayah bisa menjelaskannya? Dengan penasaran, cara yang paling mudah adalah merebut pedang hitam anggota organisasi penebas malam, tapi ini terlalu berisiko. Maksud ayah, karena tidak semua pedang memiliki penawar racun, dan mereka yang memiliki pedang hitam penebas malam adalah abadi tingkat tinggi, jawab King Ruo menjelaskan. Ini benar-benar sulit, apalagi dengan kondisi ayah saat ini, ucap Zilong pelan menatap King Ruo yang berada di sisinya dengan sedih. Tenanglah, ayah akan baik-baik saja, karena setelah kembali ke daratan ilahi ayah akan mencari cara untuk membuat penawarnya. Apakah ayah terlihat seperti orang yang kesakitan? Tidak ayah, tapi apakah ayah masih bisa bertarung? Dengan wajah serius, tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang. Apakah benar, ayah? Tentu saja, jawab King Ruo terkekeh, membuat Zilong begitu keheranan. Ayah, apakah ada yang salah dengan pertanyaanku? Tentu saja tidak, terima kasih sudah mengkhawatirkan ayah. Perlu kamu ketahui, untuk menghadapi semi-abadi tingkat puncak, sepertinya Yang Mulia hanya perlu satu jentikan jari, jawab Xuan Wu Zuxian. Benarkah? Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di tahap abadi? Sepertinya abadi tingkat 1 atau tingkat 2 masih bukan masalah, jawab King Ruo dengan tenang, membuat Zilong kini benar-benar lega. Mereka bergerak dengan tenang, hingga akhirnya tiba di atas langit Gunung Xingguang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.